tahu situasi sekarang tsunami itu orang kan udah berlarian. Jadi pada saat itu nggak ada orang yang lari. Nggak ada orang yang lari. Dan pada saat itu baru nampak air naik. Air naik itu bukan gelombang dulu, air Sungai Kurung Aceh itu. Sungai Kurung Aceh itu meluap dulu, turun ke area daratan di Kampung Jawa. Baru kami panik di situ. Ya larinya di lantai 2 dulu, cari tempat-tempat yang ada lantai 2-nya. Kami mau lari ke situ, saya kebetulan naik motor biar cepat. Tahu-tahu langsung nampak gelombang besar. Warna hitam, dan di situ baru saya sadari ini kayaknya kiamat. Gelombangnya cepat sekali, jadi ada semacam dentuman ya, karena gelombangnya besar. Setiap bangunan yang dilewati itu meledak, tum gitu ya. Tahu-tahu udah sampai ke saya, dan saya terlempar di atas rumah orang di kawasan Kampung Jawa juga. Dan seberapa saat itu saya bangun. Dari gelombang itu kebetulan ada atap rumah orang, naik di atap rumah orang. Ada gelombang sekali lagi rupanya, 2 kali, dan menurut cerita ada yang 3 kali malah melaporkan. Saya yang kedua itulah saya terhempas jauh, dibawa terus di dalam air melewati Kurung Aceh itu sampai ke Kampung Kramat. Kalau saya lihat banyak orang panik, histeris ya. Namun kalau kembali lagi ke saya menganggap ini sudah suatu akhir zaman dan sebagainya. Karena kan kita belajar di agama itu kiamat gitu ya. Ini kayaknya udah kiamat ya. Jadi saya pasrah gitu ya. Jadi nggak berteriak histeris, nggak juga. Tapi dalam hati ya, mohon ampunan dan sebagainya. Mungkin di sini ajal dan sebagainya. Udah sampai ke situ. Karena memang situasinya betul-betul berat ya pada saat itu, bencananya itu yang saya alami itu seperti itu. Pada saat itu memang berita sangat intens terkait dengan tsunami ini, tsunami di Aceh. Nyanyian khas Aceh itu terdengar. Jadi saya terlalu teringat-ingat tuh, maksudnya sedih juga terbayang ya. Karena orang tua saya itu, ibu saya sama abang saya tuh belum dapat pada saat itu. Jadi dalam beberapa hari setelah itu saya masih termenung-menung gitu ya, melamun dan sebagainya. Jadi yang kita dengar dari Medan dalam bus sendiri itu kejadiannya macam-macam di Aceh. Banda Aceh tidak ada lagi. Banda Aceh sudah pupus. Nah sebelum saya bercerita sampai di Banda Aceh, tengah malam itu sebenarnya di Padang Tiji. Di Padang Tiji turun, saya cari makan, saya cari air. Saya tengok kota Padang Tiji itu ramai sekali, penuh seperti pasar malam. Saya tanya sama anak muda, apa kejadian di Banda Aceh? Ditanya sama saya dari mana? Saya dari Medan. Bapak di Banda Aceh di mana tinggal? Di Jalan Rukunnya Arif, di depan asrama haji, saya bilang. Siapa saja di rumah? Istri, anak, pembantu, dan adik-adik semua. Bapak ikhlaskan saja. Bapak harus ikhlas karena asrama haji sendiri adalah itu atapnya penuh dengan air. Jadi dalam perjalanan itu saya bertasbih, berzikir. Sampai di Banda Aceh seperti saya ceritakan tadi, sampai di Jambutepe baru nampak aura ini tidak betul lagi. Ini tidak ada lagi. Saya tengok kiri kanan penuh dengan mayat ya, di trotoar mayat, di jalan sampah. Jadi saya pergi sampai ke ini Lamprit, saya tinggal sendiri. Begitu sampai di depan kantor gubernur, kan itu kan sampah meninggi gitu. Jadi dalam keadaan gelap itu,
Saya menelusuri naik ke halte di depan BKKBN sekarang. Saya melihat rumah saya, nampaknya tidak ada lagi. Tidak nampak lagi. Kiri kanan itu mayat semua yang sudah disimpan, yang sudah ditutup, belum diambil. Jadi begitu saya lihat tidak ada sama sekali kehidupan lagi, seperti di tengah kota yang tidak ada orang lagi. Jadi saya hanya petunjuk memohon kepada Allah supaya saya kuat, kesehatan saya kuat, saya sanggup berjalan, ingin mencari anak saya walaupun mayat. Jadi dengan air mineral di tangan, senter kecil di korek api itu saya cari anak istri saya yang sudah berupa mayat itu, saya bongkar satu-satu, saya balik satu-satu. Di keadaan tersebut saya tidak takut lagi, saya akan pindah sampah itu, akan saya cari. Akhirnya lelah, hampir jam 5 sudah lelah, saya dijemput oleh ambulan, disuruh naik ke ambulan. Saya tidak mau. Dibilang sama saya, Pak, naik ke ambulan, kami akan bawa Pak ke mata air sana. Di sini tidak ada orang lagi, di kampung ini tidak ada penduduk lagi, jangan ganggu saya akan cari keluarga saya sampai dapat walaupun mayat. Jadi saya cari, jadi kemana lagi saya harus pergi. Akhirnya saya nggak sanggup lagi, sudah lemas, kiri kanan mayat, saya berjalan di atas mayat. Saya sampailah ke Lampinang ini, sampailah ke komplek BIP. Saya tengok di depan rumah kakak saya tuh, saya tengok ada mobil, tapi itu berlumpur semua, ada mobil. Begitu saya masuk ke dalam, saya ketok pintu, dibilang sama yang di dalam rumah, kakak saya, siapa? Termizi, kan? Siapa, kan? Masuk aja, pintu nggak dikunci. Begitu lihat kan tidur di kursi tamu, bangun, begitu dilihat saya dipeluk, nangis, dipeluk saya nangis semua kan. Almarhum abu saya sendiri, ayah saya sendiri dalam keadaan sakit, dipeluk saya, dibilang sama kakak sama saya, bersyukur anak, bersyukur adikku, bersyukur Allah masih sayang kepada kita. Istrimu, anakmu selamat semua, adikmu semua, jiwa raga semua yang ada di rumah selamat. Alhamdulillah sekarang kalau dibilang trauma nggak lagi ya. Karena saya sudah balik lagi ke kampung Jawa sekarang, tinggal di sana. Karena kebetulan ada tanah orang tua di situ ya. Ada dibangun rumah di situ, jadi saya tinggal di sana lagi ya. Kekhawatiran tidak ada lagi karena saya melihat ada perubahan dinamika bermasyarakat di sana. Kalau dulu tuh senang sekali masyarakatnya, hampir setiap bulan itu ya, itu ada hiburan keyboard dan sebagainya. Banyak itu, musim sekali pada saat itu ya. Panggung hiburan, ada orang joget dan sebagainya. Tapi sekarang berubah. Setelah tsunami ini kita banyak kegiatan keagamaan di sana. Jadi ada pengajian. Saya pun aktif mengajar anak-anak ngaji ya. Kalau malam hari itu saya luangkan waktu saya. Sesibuk apapun saya usahakan untuk mengajar anak-anak mengaji di kampung ya. Di situ ada perasaan nyaman gitu ya. Jadi spiritual kita itu tinggi ya dengan kita mengajar, mengaji dan sebagainya. Tuhan membuktikan bahwa ketika manusia lupa menyimpan memori-memorinya tentang tsunami pada masa lalu, alam menyimpannya, tidak hanya alam mati, tapi juga hewan-hewan yang tidak kita duga sebelumnya, seperti kelelawar tadi ya. Jadi dia yang menyimpan sehingga bisa kita lihat sekarang.
penelitian tentang tsunami purba pada awalnya kami lakukan bukan di gua itu ya, tapi di sepanjang pantai Banda Aceh dan Aceh Besar, karena wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar itu memang memungkinkan terekam tsunami-tsunami yang pernah terjadi pada masa lalu gitu ya. Tapi pada kesempatan yang lain kami juga melakukan penelitian atau menemukan gua yang belakangan sesudah kita gali itu ternyata sangat spektakuler, yang menyimpan 11 kali tsunami sejak 7.400 tahun yang silam sampai dengan tsunami 2004. Jadi kalau digabungkan dengan tsunami-tsunami yang terjadi pada masa lalu dan dengan tsunami 2004, kita mendapatkan 12 lapisan tsunami yang ada di sana gitu. Dan lapisan tsunami yang ada di dalam gua itu sangat istimewa. Yang pertama, hanya satu-satunya di dunia untuk sementara itu. Kemudian lapisan-lapisan tsunami itu dapat kita lihat dengan jelas karena ada jeda antara kotoran kelelawar dengan lapisan tsunami dari lapisan 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-11. Artinya orang awam sekalipun kalau ingin mempelajari tentang bukti tsunami purba pada masa lalu di gua tersebut cukup mudah mengenalnya dibandingkan dengan di lokasi-lokasi lain yang memerlukan pengetahuan dasar bagaimana cara mengidentifikasi lapisan tsunami. Cuma kita harapkan apapun kehebatan teknologi, secanggih apapun, namun kearifan lokal, peninggalan masa lalu yang masih bisa kita lihat sekarang, jangan juga diabaikan. Kearifan lokal Semong adalah termasuk kearifan tentang mitigasi bencana, tentang penyelamatan diri terhadap bencana gempa yang menimbulkan tsunami, di mana masyarakat Simulu karena warisan budaya yang diterima oleh leluhur Simulu sejak peristiwa Semong 1910, maka kearifan ini telah diketahui dan masyarakat pada warga Simulu dimanapun berada, sehingga bisa mengambil tindakan cepat apabila terjadi bencana alam seperti didahului dengan gempa yang kuat, air laut yang surut, dan kemudian datanglah gelombang yang besar yang disebut Semong. Untuk Semong sendiri dalam konteks Indonesia, saya juga menulis satu tulisan untuk mengusulkan setelah 14 tahun tsunami, saatnya kata Semong masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai salah satu kata yang menggambarkan tentang fenomena tsunami, karena kita mendapatkan pembelajaran yang cukup banyak ya dari bagaimana pengetahuan tersebut menyelamatkan masyarakat Simelu. Sebenarnya kalau berdasarkan hasil yang kita lihat, berdasarkan hasil opini dari negara-negara luar, seandainya negara lain bukan Aceh seperti ini yang kemarin, yang tinggal ini sudah gila semua, sudah tidak waras lagi, tidak normal lagi. Jadi kalau kita bicara peristiwa yang terjadi, kalau dalam bahasa Al-Quran, peristiwa itu disebut musibah. Musibah itu sebenarnya netral ya, nggak negatif. Hari ini saja orang-orang menyebut musibah dengan tendensi yang negatif. Dalam bahasa Arab, musibah itu berasal dari kata asaba, yang berarti yang menimpa. Jadi kalau seandainya yang menimpa kita sesuatu, itu selalu musibah, baik itu positif atau negatif. Nah, musibah tsunami, ini kalau dalam perspektif Islam, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Artinya apa? Allah Maha Kuasa untuk mengizinkan apapun kejadian. Ya, apapun bisa saja kejadian. Dan setiap kejadian yang terjadi, itu maknanya sudah diizinkan oleh Allah bahwa kejadian itu akan ada. Nah, dengan konteks yang demikian, kita harus paham bahwa kalau Allah mau, Allah bisa saja menghalangi kejadian ini untuk tidak terjadi. Ya kan? Tapi Allah biarkan. Kenapa Allah biarkan? Ada
maksud Allah di balik kejadian. Maksudnya bisa macam-macam. Nah, disinilah kita harus memahami atau belajar untuk memahami dengan benar apa yang Allah inginkan. Kalau azab-azab model yang didapat oleh kaum Lut, azab yang didapat oleh Fir'aun, azab yang didapat oleh kaum Ad dan sebagainya, itu tidak ada kesempatan. Artinya mereka diazab dan mereka selesai. Mereka menemukan kematian, ya. Tapi kalau seandainya azab kecil, itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran di surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan Allah akan memberikan kepada kita azab-azab kecil sebelum azab besar datang. Yang mana yang dimaksud oleh Allah dengan azab besar di sini? Azab besar di sini adalah neraka. Bahwa sesuatu yang akan menimpa kita nanti, azab besar, diazab oleh Allah SWT. Tapi sebelum itu datang, kata Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Allah akan datangkan kepada kita azab-azab kecil sebelum azab besar tadi datang. Untuk apa azab kecil itu Allah munculkan pada kita? Kata Allah di ujung ayat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka bertaubat, supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah justru bukti kasih sayang Allah kepada kita, bahwa Allah tidak mau kita berlama-lama di dalam dosa, dalam maksiat, sehingga nanti kalau kita berlama-lama dengan dosa dan maksiat, kita akan ketemu dengan azab besar setelah meninggal. Nah, itu sebabnya Allah berikanlah azab-azab kecil dulu supaya kita ingat. Karena kodratnya manusia sering sekali ketika dia berada dalam kenikmatan, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa sama Allah. Dan itu Allah sebut di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha. Sekali-sekali tidak manusia itu akan berada di luar batas, akan melewati batas. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa cukup, ketika dia merasa hebat, ketika dia merasa enak, nyaman dan seterusnya. Nah, pada posisi itu dia akan jauh dari Allah, akan melewati batas. Orang Aceh sendiri punya istilah untuk itu. Mungkin pernah dengar, tamu doa waktu sakit, tamu ratib waktu gempa. Itu mananya, Pak? Kita berdoa cuma waktu sakit, kita zikir hanya waktu gempa. Nggak ada sakit, nggak berdoa. Nggak ada gempa, nggak berzikir. Nah, itu sebabnya Allah munculkanlah cobaan-cobaan kecil, azab-azab kecil, supaya kita berdoa, supaya kita berzikir. Ah, itu dia itu, ya. Itulah makna dari bunyi ayat tadi, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah munculkan azab-azab kecil bagi kita supaya kita ingat sebelum azab besarnya datang. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, supaya kita bertobat. Nah, setiap orang yang dapat musibah itu, kalau dia bertahan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti imannya nggak terganggu dengan apapun yang terjadi. Itu dia cara Islam memandang musibah. Orang Aceh melihat bencana ini adalah sesuatu ujian. Sesuatu hanya dengan karena Allah. Sesuatu hanya kasih sayang Allah masih kepada Aceh. Jadi diberi ujian, diberi musibah untuk sanggup menerimanya. Musim tsunami ini juga diciptakan dengan berbagai filosofi yang ada di dalamnya, di mana banyak menceritakan kisah-kisah yang memang pada saat itu menjadi kecemasan masyarakat, bagaimana pada saat tsunami itu masyarakat itu bimbang, ragu, juga bagaimana kedekatan manusia dengan Allah yang diciptakan melalui ada sumber doa di dalamnya, dan juga bagaimana memori-memori itu tersaji agar kita mengingat bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk juga menjaga alam.
back on a vacation in 2010, I went to Medan, I went to Aceh. I saw it. Already in 2010, things changed. So coming back made me happy because I could see that life is back to normal. My friends say that back to normal life. They weren't spending their whole life crying. They would come back and lead normal life. It's good. And Banda Aceh looks much more advanced than it did before. People worked hard and had a vision. TDMSC Universitas Syokala berdiri tahun 2006, tahun setelah tsunami Aceh tahun 2004. Gagasan berdirinya sangat terinspirasi oleh bencana tsunami yang terjadi 2 tahun sebelumnya, dan ini merupakan inisiatif dari berbagai pihak, terutama dari mitra-mitra internasional yang berpikiran bahwa setelah tsunami Aceh tahun 2004 harus ada momentum di mana kebangkitan ilmu dan pengetahuan terkait dengan kebencanaan harus tumbuh dan berkembang di Aceh dengan mengambil pembelajaran dari peristiwa tsunami. Sejak saat itu, TDMSC kemudian tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat riset kebencanaan yang terkemuka di Indonesia. Community-based disaster risk management programs empowered local residents with the knowledge and skills needed to prepare for and to respond to disasters, fostering a culture of preparedness and resilience. Apakah kebencanaan ini ada ditulis dalam catatan? Ditulis dalam catatan sangat lengkap. Waktunya, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan sampai subuh, ini sangat lengkap. Artinya kalau ditulis itu sangat lengkap, berarti Aceh ini rentan sekali terhadap gempa. Jadi ini diturunkan, ilmu pengetahuan ini diturunkan kepada generasi per generasi sesuai keterbatasan keilmuannya. Kemudian perlu ada komunikasi antar generasi terkait dengan kebencanaan, baik itu dari generasi yang lebih tua yang langsung berhadapan dengan tsunami dengan generasi yang lahir setelahnya, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan ya dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan itu bisa lebih tepat ya, bisa lebih tepat sehingga menumbuh kembangkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama generasi muda kita terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami yang ada di sekitar kita. Pasca tsunami 2004 kan banyak ya upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan, tapi rata-rata tidak sustain. Nah, karena apa? Program yang ini juga hasil evaluasi kami ya. Program yang dilaksanakan itu cenderung top down. Jadi dari pusat pemerintah membawa satu set kegiatan diselesaikan dalam beberapa hari, selesai udah tinggal. Seakan-akan ya udah masyarakat cuma terima aja laksanakan gitu ya. Jadi tidak ada pendekatan yang lebih bottom up ya, bagaimana mencari apakah sebenarnya ini dibutuhkan oleh masyarakat, apa masukan dari mereka seperti itu ya. Termasuk juga misalnya di level sekolah. Kenapa saya bilang bisa sampaikan seperti ini, karena kebetulan saya juga salah satu fasilitator nasional untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah itu ketika saya fasilitasi, ini salah satu pesertanya tuh nyeletuk gitu ya. Oh kami tahu kok, ini cuma untuk menghabiskan anggaran. Nah karena memang tadi ya pendekatan yang dilakukan lebih ke top down, sehingga masyarakat gitu ya, peserta yang mengikuti program kita tuh mereka merasakan bahwa ini seperti dipaksakan, seperti kayak kita kurang melibatkan mereka dari mulai inisiasi perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi. Nah makanya saya merekomendasikan bahwa keterlibatan masyarakat, terutama dalam upaya-upaya meningkatkan kesiapsiagaan mereka, itu perlu keterlibatan dari masyarakat itu sejak awal. Ini untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan itu bisa tetap berkelanjutan. Karena mereka yang tetap ada di desa gitu ya. Kalau misalnya dari pemerintah, dari LSM, dari lembaga swasta, atau dari akademisi, ya suatu saat mereka tidak ada di desa itu. Mungkin kalau udah selesai di desa ini akan pindah ke desa yang lain. Tapi yang akan tetap ada di desa itu adalah masyarakat setempat. Sehingga perlu di awal sejak
kita merencanakan upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat ya perlu dari masyarakat juga gitu. Jadi makanya kan ada kuota yang menyatakan there is nothing about us without us gitu ya. Jadi jangan ngomong tentang kami tanpa melibatkan kami gitu. Jadi kalau kita mau melakukan pemberdayaan masyarakat maka libatkanlah masyarakat dari awal gitu. Satu problem yang paling besar pada masyarakat itu adalah cepat melupakan apa yang telah terjadi. Makanya seluruh peninggalan produk lama ini yang mengandung ilmu pengetahuan wajib dijaga di atas 50 tahun. Itu sudah menjadi undang-undang dari negara. Negara berkewajiban menjaga cagar budaya itu di atas 50 tahun. Jadi pelestarian peninggalan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengalaman tsunami 2004 mengajarkan kita bahwa pesan-pesan tsunami sebelumnya atau gempa bumi sebelumnya itu harus secara konsisten kita sampaikan pada generasi berikutnya. Nah, oleh karena itu untuk generasi yang hadir hari ini atau generasi yang akan lahir di masa yang akan datang, itu perlu kita jamin, kita perlu pastikan pesan-pesan kesiapsiagaan ini sampai kepada mereka. Kalau di Universitas Syakuala sendiri memang pimpinan kita sangat berkomitmen ya, bagaimana mencetak lulusan-lulusan yang memiliki kapasitas pengetahuan, keterampilan, pengurangan resiko bencana. Karena harapannya nanti para lulusan ini yang tersebar tidak hanya di seluruh Aceh atau bahkan seluruh Indonesia atau bahkan juga nanti ada yang berkiprah di negara-negara lain, itu juga bisa memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana ya. Jadi ya ini justru mahasiswa yang sudah mendapatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam pengurangan risiko bencana ini bisa melakukan aksi nyata di masyarakat. Anytime there's a big threat, if you want to help, don't exclude the local government, the local people, the local important people, whatever. Don't exclude them because otherwise you won't do something that can actually. Jadi pesan kami untuk tsunami ini memang harus diingat ya, kemudian dipelajari ya, kemudian setelah dipelajari ditingkatkan juga ketangguhannya ya dalam menghadapi bencana, terutama yang meningkatkan ketangguhan individu itu bagaimana meningkatkan nilai-nilai keagamaan, keimanan diri sendiri ya, itu sangat penting sekali. Marilah kita belajar dari sejarah, jangan lupakan sejarah. Sejarah kelam pernah terjadi di Aceh, oleh karena itu mari kita berbenah diri, kita menyiapkan mental dan juga kita menyiapkan pengetahuan agar ke depan kita menjadi masyarakat yang siap dan siaga bencana, yang tangguh, dan juga kita saling mengingat kepada Allah agar kita juga mengingat bencana itu ada makna di balik daripada musibah itu. Sebenarnya sederhana. Kita ketika kita pertama turun ke bumi, maksud kita itu manusia. Ketika manusia pertama turun ke bumi, itu Allah titipkan sesuatu. Itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut dengan qul nahbitu minha jami'a. Ketika Adam disuruh turun oleh Allah ke bumi, qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua dari surgaku. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan aku kirimkan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa yang segera mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia dijamin tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah sedih dalam hidupnya.
Sekarang mari kita bandingkan dengan fenomena hidup hari ini. Banyak sekali orang yang galau, banyak sekali orang yang khawatir, banyak sekali yang tidak bisa move on, banyak sekali sedih, banyak sekali yang kena mental, banyak sekali yang anak-anak muda hari ini, Masya Allah, ya, disuruh cuci piring aja, broken home, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kondisi itu sebenarnya hanya satu alasan saja. Mereka jauh dari Al-Quran.